Perkenalkan, nama saya Budi Eprianto. Saya berasal dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Barito Timur, dari golongan 3 Angkatan 4 dari kelompok 2. Kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar ASN. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pan-RB Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi Core Values dan Employer Branding ASN, Core Value yang diterapkan adalah berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dengan employer branding yaitu bangga melayani bangsa. Berorientasi pelayanan, 3 elemen penting harus dimiliki, yaitu ASN sebagai penyelenggara, masyarakat sebagai penerima layanan, dan kepuasan pelanggan. Dan tujuan yaitu menjadi pedoman perilaku bagi para ASN dan menciptakan budaya kerja yang mendukung tercapainya kinerja terbaik. Berorientasi pelayanan memiliki kode etik, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah dan cekatan, melakukan perbaikan diri daripada kualitas pelayanan. Pelayanan publik adalah sebagai segala sesuatu bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN, BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Prinsip pelayanan meliputi partisipatif, transparan, responsif, dan tidak diskriminatif. Mudah dan murah, efektif, efisien, akuntabel, dan aksesibel, berkeadilan. Akuntabel adalah tanggung jawab pada organisasi pemberi amanat, diantaranya atasan, lembaga, dan masyarakat publik yang dilayani. Contohnya bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan sehingga menciptakan budaya anti korupsi. Fungsi utama akuntabel menurut Bavon 2007 yaitu 1. Untuk menyediakan kontrol demokratis, yaitu peran demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, merupakan peran konstitusional. Dan 3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektif kelas belajar. Tingkatan akuntabilitas ada terbagi 5, yaitu akuntabilitas secara personal, individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Kompeten adalah perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menghadapi suatu masalah. Contohnya meningkatkan kualitas diri, belajar kelompok, melaksanakan pekerjaan secara profesional sesuai bidangnya kalian masing-masing. Kode etik dalam kompeten ada 3, yaitu pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Dalam menghadapi tantangan lingkungan strategis, volatile atau dunia yang penuh gejolak, uncertain, penuh ketidakpastian, kompleks, saling berkaitan dan saling mempengaruhi, ambigu yaitu ambiguitas. Hal ini dapat disolusikan dengan cara understand, vision, clarity, dan agility. Kompetensi ASN harus dimiliki meliputi kompetensi teknis, yaitu secara pendidikan, bukan secara fungsional, memiliki pengalaman teknis. Kompetensi manajerial, memiliki pendidikan, secara struktural, berpengalaman secara kepemimpinan. Kemudian kompetensi sosial kultural, memahami masyarakat, budaya, dan wawasan kebangsaan. Harmonis adalah perpaduan dari berbagai aspek yang menghasilkan satu kesatuan dengan cara saling menghargai pendapat,
saling menolong tanpa beda-bedakan antara satu dan yang lain, menjadi teladan dengan melakukan etika yang baik dalam masyarakat. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti yaitu terpecah belah tapi satu jua. Hal ini berasal dari Sanskerta yaitu dengan konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat berbeda. Mereka berbeda-beda tapi bisa dikenali. Kode etik ASN yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur dan bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang etika pemerintah. Yang keenam, menjalankan kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Dan kedelapan, menjaga agar tidak terjadinya disharmonis antar kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Loyal berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Contohnya, mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bertindak berdasarkan tingkat prioritas, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. 5 kata kunci dalam loyal yaitu kontribusi, dedikasi, komitmen, pengabdian, dan nasionalisme. Orientasi pada instansi seperti memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintah yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, dan negara. Adaptif adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Hal ini guna mengatasi tentang persaingan, perubahan zaman, perkembangan teknologi, perkembangan perilaku. Hal ini dapat diterapkan dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan, berinovasi, dan kreatif, memiliki inisiatif, dan fleksibel. Batasan dalam pengertian adaptasi yaitu proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan. Yang kedua, penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan. Yang ketiga, proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Yang keempat, mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. Yang kelima, memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem. Yang keenam, penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah. Learning Organization merupakan organisasi yang terus berubah, mengembangkan disiplin pada pegawainya. Hal ini dapat diterapkan pada pegawai harus terus mengasah pengetahuannya hingga tingkat mahir atau personal mastery. Yang kedua, pegawai harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Yang ketiga, pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan atau mental model. Yang keempat, pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya atau team learning. Yang kelima, yaitu pegawai harus selalu berpikir sistemik, tidak kacang muda atau bermental silo, melakukan system thinking. Kolaboratif merupakan saling bekerja sama demi mencapai tujuan bersama yang lebih baik, saling mendukung dengan kemampuan dan kapasitas sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak terkait, bertindak secara efisien antar sektor. Kolaborasi adalah bekerja sama dengan mengambil keputusan sebagai tim sesuai dengan perundangan yang berlaku. Well governance adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dan keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan kebijakan, manajemen program. Ada 4 keuntungan WOG, yaitu outcome fokus, berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh sektor secara masing-masing. Yang kedua, boundary spanning, yaitu implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi, tetapi lintas instansi. Yang ketiga, enabling,
membuat pemerintah lebih maju menangani tantangan kebijakan yang lebih kompleks. Yang keempat, strengthening prevention, yaitu mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Berdasarkan jenisnya, biologi dapat dibedakan menjadi administratif, yaitu menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Jasa menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Ketiga, barang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Regulatif, penegakan hukuman dan peraturan yang perundang-undangan yang berlaku, maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.